Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-40. Soal yang pertama. Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Nah, kasus nomor 1, Dion merupakan ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung tetapi karena ia luwes dan juga mudah bergaul, akhirnya dia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikap Dion berubah dan ia cenderung menjadi kaku dan juga keputusan yang diambil atau yang dibuat sulit untuk diubah. Jika kita menjadi anggota pecinta alam tersebut, maka tindakan apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu mengajak Dion untuk berdialog secara personal. Yaitu pilihan B, mengajak dialog secara personal. Sedangkan pilihan C, meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama, poinnya adalah 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. Jadi, tindakan yang tepat kita lakukan dengan sikap Dion sebagai ketua adalah mengajak dialog secara personal, yaitu pilihan B. Soal nomor 2. Sebagai seorang abdi negara, Anda akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan Anda. D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Jadi soal nomor 2 menanyakan adalah apa yang kita lakukan sebagai seorang abdi negara. Di antara kelima pilihan ini, pilihan yang punya poin paling tinggi adalah pilihan C, yaitu memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan Anda. Sedangkan pilihan A, melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B, memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. Jadi, sebagai seorang abdi negara, maka tindakan yang paling tepat kita lakukan di antara kelima pilihan ini adalah memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan Anda, yaitu soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 3. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja Anda akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan Anda, B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya, C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu, D. Menjelaskan peran Anda dalam menangani keluhan pelanggan, E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Yang ditanyakan adalah ketika kita menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan oleh tempat kerja kita, bagaimana sikap yang tepat yang harusnya kita lakukan. Di antara kelima pilihan, poinnya yang paling tinggi adalah pilihan A, yaitu mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan Anda. Jadi, untuk soal nomor 3, tindakan yang tepat adalah pilihan A, mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan Anda, kemudian pilihan B, mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya, poinnya 4, dan
Yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, menjelaskan peran Anda dalam menangani keluhan pelanggan. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 4. Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya Anda A. meninggalkan ruangan karena Anda tidak tahan mendengar perdebatan, B. berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan, C. berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan, D. memihak dengan orang yang sependapat dengan Anda, E. diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Yang ditanyakan adalah dalam situasi terjadinya perdebatan karena perbedaan pendapat, apa yang seharusnya kita lakukan. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Sedangkan pilihan C, berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, meninggalkan ruangan karena Anda tidak tahan mendengar perdebatan. Jadi, pada saat terjadinya perdebatan, yang seharusnya kita lakukan adalah berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan, yaitu pilihan B. Soal nomor 5. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor Anda dimintai untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan Anda adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan Anda di bidang teknologi, B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka, C. Melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi, D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan, E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Soal nomor 5, pertanyaannya adalah sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan yang tepat yang kita lakukan adalah di antara kelima pilihan ini, yaitu pilihan C, melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Sedangkan pilihan A meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan Anda di bidang teknologi, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Jadi soal nomor 5, ketika kita dimintai untuk melakukan update data pribadi secara online, maka tindakan yang tepat adalah pilihan C, melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. Soal nomor 6. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal ini dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika Anda pada kondisi tersebut, yang akan Anda lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasehati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung, B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah nominalnya, C. Anda tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia, D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut, E. Mendorong Iwan untuk menagih karena Anda tahu Marwis mempunyai uang di simpanannya. Jadi di saat kita menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi, berarti ketika ada seseorang yang meminta atau ingin tahu jumlah uang yang dipunyai oleh orang lain, maka hal itu kita tidak boleh memberitahukan jumlah uang yang dimiliki atau yang disimpan oleh anggota simpan pinjam tersebut ke orang lain. Nah, hal ini karena ini merupakan sifatnya rahasia. Jadi tindakan yang tepat kita lakukan ketika Iwan bertanya jumlah uang Marwis adalah pilihan C. Anda tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia.
Sedangkan pilihan E mendorong Iwan untuk menagih karena Anda tahu Marwis mempunyai uang di simpanan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D, memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Jadi, soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C. Anda tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena bersifat rahasia. Soal nomor 7. Ketika atasan Anda memberikan tugas yang sulit, yang Anda lakukan adalah A. Anda berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B. Anda berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan Anda. C. Anda berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D. Anda berusaha menyelesaikan namun jika belum berhasil maka Anda tahu batas kemampuan Anda. E. Anda mengerahkan segenap kemampuan yang Anda miliki. Jika belum berhasil, Anda akan mencoba lagi. Soal nomor 7 menanyakan ketika kita diberikan tugas yang sulit oleh atasan bagaimana sikap kita terhadap kondisi tersebut. Di antara kelima pilihan ini yang punya poin paling tinggi adalah pilihan E. Anda mengerahkan segenap kemampuan yang Anda miliki, jika belum berhasil Anda akan mencoba lagi. Sedangkan pilihan A, Anda berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan D. Anda berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil, maka Anda tahu batas kemampuan Anda. Jadi, soal nomor 7, di saat kita diberikan tugas yang sulit, tindakan yang tepat adalah Anda mengerahkan segenap kemampuan yang Anda miliki. Jika belum berhasil, Anda akan mencoba lagi. Soal nomor 8. Teman Anda tidak menepati janji untuk mengembalikan uang padahal besok-besok dipakai untuk kondangan. Anda akan A. Berniat untuk tidak meminjamkan uang kepadanya lagi, B. Tidak berteman dengannya lagi, C. Mencari teman tersebut dan memarahinya, D. Menanyakan alasannya tidak menepati janji, E. Mendiamkannya dan tidak mengajaknya berbicara. Ketika teman kita tidak menepati janji untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka sikap yang tepat kita lakukan adalah pilihan D, yaitu menanyakan alasannya tidak menepati janji. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah pilihan D. Menanyakan alasannya tidak menepati janji. Soal nomor 9. Dalam suatu kepanitiaan di sekolah, tugas yang diberikan kepada Anda hasilnya mengecewakan. Meskipun Anda sudah berusaha, anggota lain menilai Anda tidak mampu bekerja. Maka sikap Anda, A. Sulit mengakui penilaian tersebut, B. Menerima penilaian tersebut, C. Menyangkal penilaian tersebut, D. Tersinggung merasa dipermalukan, E. Berusaha menerima penilaian tersebut. Di saat kita diberikan tugas sekolah dan hasilnya mengecewakan, meskipun kita sudah berusaha dan orang lain atau anggota lain menilai kita tidak mampu bekerja, maka sikap kita terhadap penilaian tersebut adalah kita menerima penilaian tersebut, yaitu pilihan B, dan mencoba untuk meningkatkan atau belajar lagi, atau mencoba lagi dan tidak menyerah. Jadi ketika hasil yang kita dapatkan mengecewakan, padahal kita sudah berusaha, yang harusnya kita lakukan adalah menerima penilaian tersebut dan mencoba lagi, berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 10. Anda berselisih pendapat dengan teman Anda sampai Anda dan teman Anda tidak berbicara beberapa hari. Maka yang Anda lakukan, A. Anda meminta maaf karena waktu itu Anda tidak mendengarkannya, B. Mengajaknya berbaikan dan minta maaf atas terjadinya perselisihan tersebut, C. Menjadi kesepian dan tidak tahu harus bagaimana, D. Memancing pembicaraan kembali, E. Mencari gara-gara agar dia mau berbaikan kembali. Jadi ketika kita dan teman kita berselisih pendapat dan kita tidak berbicara beberapa hari dengan teman kita, maka yang harusnya kita lakukan adalah yaitu pilihan B, mengajaknya berbaikan dan meminta maaf atas terjadinya perselisihan tersebut. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan B. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.